Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan video pembelajaran kami yang berjudul Sumber Daya Manusia Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 10 yang pertama, Ambrosia Friera, yang kedua, Devi Margareta, yang ketiga, Ira Melani Sipahutar, yang keempat, Vito Rogantina Nababan. Nah, langsung saja untuk bagian pendahuluan yaitu sumber daya manusia adalah potensi dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan. Sumber daya manusia adalah aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga sebaliknya sebagai liability. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, gambaran umum pekerja sektor pertanian di Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, konsep dan strategi kegiatan agribisnis. Dan yang keempat, pengembangan agribisnis. Nah, langsung saja untuk bahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Devi Margareta. Gambaran umum pekerja pada sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama, jumlah pekerja sektor pertanian dan penyebarannya. Yang kedua, jumlah pekerja sektor pertanian dan tingkat pendidikannya. Yang ketiga, rata-rata upah bersih atau bulan menurut umum, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Sektor guna mewujudkan pertanian yang tangguh, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam bijaksana, pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan produk yang tinggi, disebabkan sektor pertanian ditandai oleh kemiskinan struktur yang benar, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu mendapat tanggapan positif dari penduduk. Selanjutnya ada ciri-ciri kelemahan pertanian bercorak subsistem, yaitu yang pertama, skala usahanya kecil. Yang kedua, lokasi usaha tanah yang terpencar-pencar. Yang ketiga, tingkat teknologi dan kemampuan manajemennya yang rendah. Yang keempat, pemodalan lemah. Yang kelima, kurang akses terhadap pasar dan struktural pasar. Keenam, produk bersifat musiman. Yang 7, tidak bersifat berkesinambungan. Kedelapan, kualitas produk rendah dan sangat heterogen. Adapun ciri sumber daya manusia pertanian yang diharapkan yaitu petani yang benar-benar memahami potensi. Kedua, memiliki kedewasaan dalam berperilaku dan pola pikir. Yang ketiga, memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang sesuai dengan kondisi yang selalu berkembang. Yang terakhir, sosok manusia yang dikemukakan tersebut berdimensi sangat logistik. Baik, selanjutnya konsep dan strategi, yaitu yang pertama subsistem, pengadaan dan penyaluran sarana produksi, yaitu di sini menjelaskan mencakup semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan suatu teknologi usaha tani dan pemanfaat sumber daya pertanian secara optimal. Yang kedua, subsistem produksi pertanian atau usaha tani, yaitu kegiatan ini ditangani mencakup pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usaha tani rakyat maupun usaha tani berskala besar. Termasuk dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan mengenai lokasi, komoditas, teknologi, pola usaha tani, dan skala usahanya untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Pengembangan usaha tani tersebut perlu memerhatikan pula keterkaitannya secara vertikal dengan industri hilir. Kemudian, subsistem pengelolaan hasil-hasil pertanian atau agribisnis, yaitu mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, komoditi pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut. Selama bentuk, susunan, dan cita rasa komoditas tersebut tidak berubah. Dengan demikian, proses pengupasan, pembersihan, pengekstrasian,
penggilingan pembekuan, dehidrasi, peningkatan mutu dan pengepakan atau pengemasan masuk dalam lingkup aktivitas sistem pengolahan hasil. Selanjutnya, subsistem pemasaran hasil pertanian. Ini mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usaha tani ataupun hasil olahannya, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memungkinkan berkembangnya subsistem pemasaran hasil ini, maka berbagai kegiatan seperti pemantauan dan pengembangan informasi pasar, market development, market promotion, dan market intelligence sangat penting untuk dilaksanakan. Pusat Kegiatan Agribisnis oleh Badan Agribisnis Departemen Pertanian. Yang pertama adalah pembinaan, standarisasi, dan akreditasi. Diperlukan guna menjamin adanya kepastian akan wujud dan mutu hasil-hasil pertanian sesuai dengan pasar. Yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan informasi pasar. Untuk memperbaiki iklim usaha yang dapat menarik para pelaku agribisnis untuk mengembangkan usahanya. Untuk tujuan tersebut, perencanaan kegiatan yang telah ada yang masih bersifat menghambat secara bertahap dikurangi dengan upaya-upaya konkret yang mampu memberikan insentif bagi pelaku-pelaku agribisnis. Yang ketiga adalah pengembangan investasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Diharapkan akan mampu mendorong pengembangan agribisnis. Contohnya adalah investasi di bidang transportasi dan komunikasi, pusat-pusat pasar, fasilitas yang meningkatkan efisiensi pemasaran, serta investasi di bidang penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian. Yang keempat adalah pengembangan usaha dan hubungan kelembagaan. Perlu dilakukan rekayasa kelembagaan pertanian pada tingkat desa sehingga diharapkan terjadi percepatan rekayasa kelembagaan pertanian dalam mengimbangi kecepatan tumbuh dan perkembangannya agroindustri, terutama dalam menangkap sinyal-sinyal pasar. Pengembangan pertanian juga diharapkan dapat mampu menyediakan bahan-bahan mentah dalam kualitas dan kuantitas serta kualifikasi dalam waktu yang sesuai dengan permintaan pasar atau agroindustri. Untuk bagian yang terakhir, kebijakan pengembangan agribisnis. Yang pertama yaitu reorganisasi usaha tani. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk mengembangkan subsistem usaha tani kecil. Secara khusus, perlu memperhatikan pentingnya usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan atau smallness usaha tani. Yang kedua, pengembangan dan modernisasi skala kecil. Menyangkut modernisasi teknologi berikut, seluruh peranan penunjangnya, modernisasi sistem, organisasi dan manajemen, serta modernisasi dalam pola hubungan dan orientasi pasar. Yang ketiga, rasionalisasi jasa pelayanan. Sehubungan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing lembaga-lembaga tersebut, baik di dalam negeri maupun dalam pasar internasional. Lembaga penunjang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah lembaga pemasaran, lembaga keuangan, dan lembaga penelitian atau pendidikan. Dan yang keempat, kebijaksanaan agribisnis terpadu yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan. Yang kedua, kebijakan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Yang ketiga, kebijaksanaan di tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor. Dan yang keempat, kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis. Nah, sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran dari kami.